Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Septrianti, mahasiswa PPG Universitas Lampung. Tugas praktek pengalaman lapangan atau PPL praktek 1 yang diselenggarakan di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. Assalamualaikum. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dulu ya. Siapkan kelas. Siap. Baca doa. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Nih, alhamdulillah. Sehat semua kita ya, Nak ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, coba dicek dulu meja kursinya itu banyak sampah nggak? Oke. Ada sampah nggak? Nggak ada. Itu masih kelihatan sampahnya. Kalau sudah siap belajar, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian teks deskripsi. Kita lihat, ini apa? Gambar. Dari gambar yang tampil di atas ini, masih ingat gak isinya tentang apa aja? Oh ya, apa nak? Lukisan. Ada lagi? Hah? Gambaran. Apa lagi? Objek. Ada lagi? Iya. Yang disampaikan teman kalian itu adalah masih perinciannya tentang ini loh si deskripsi. Nah sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan pengertian deskripsi secara keseluruhan? Oh iya, silakan nak. Penggambaran suatu objek secara terperinci. Jadi kenapa dikatakan gambaran suatu objek secara terperinci? Dari hasil ini sekarang ibu tanya, kamu pernah nggak ke tempat yang seperti ini? Pernah nggak? Pernah. Pernah apa pernah? Pernah. Iya, pernah ya. Kalaupun belum, kalau pengarang nanti bercerita, kamu akan merasakan, oh ternyata gambarnya seindah ini. Itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Itu penggambaran secara keseluruhan dan terperinci. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, pertemuan kita saat ini, kita akan membahas yang namanya struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Ada nggak yang tahu apa sih yang namanya struktur? Siapa yang tahu? Apa? Susunan. Ya, struktur sama dengan yang namanya susunan. Ada yang tahu nggak? Sudah ada yang tahu? Belum. Kita cek ke sini ya. Sebelum kita masuk ke struktur, kita lihat dulu. KD kita adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasan dari teks deskripsi tentang objek sekolah,
tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Inilah yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi dan menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan dengan bekerja sama dan penuh tanggung jawab. Sekarang kita masuk ke dalam materi tentang struktur teks deskripsi. Tadi sudah dikatakan ya, struktur adalah susunan. Jadi teks deskripsi itu memiliki yang namanya apa, Nak? Apa ini? Struktur. Kita lihat. Apa ini? Contoh teks deskripsi tentang tarian tradisional. Tari apakah ini? Tari saman. Dari mana tari saman itu? Aceh. Sudah pernah nontonnya? Sudah. Oke, kalau sudah pernah nontonnya, ini ada teks deskripsi. Dari teks ini kira-kira ada nggak strukturnya? Ada nggak strukturnya? Ada. Nah, sekarang Ibu minta kamu baca. Coba untuk paragraf 1. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Tari saman tercatat di UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan dunia sejak 24 November 2011. Pada awalnya, tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah dan ditarikan oleh laki-laki. Tari ini mengandung pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Oke, itu untuk paragraf 1 ya. Paragraf 2. Iya. Penari saman berjumlah banyak. Mereka menyanyikan syair lagu berbahasa Gayo bercampur bahasa Arab saat menari. Selain nyanyian, gerakan penari saman diiringi alat musik berupa gendang, suara teriakan penari, tepuk tangan penari, tepuk dada penari, dan tepuk paha penari. Gerak dalam tari ini disebut kuncang, kirap, lingang, dan surang sari. Semua nama gerak ini adalah bahasa Gayo. Oke, paragraf 3. Iya, silakan. Kostum atau busana khusus tari saman terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian kepala dipakai bulang, teleng, dan sunting. Pada badan dipakai baju kantong, celana, dan kain sarung. Pada tangan dipakai tapong, gelang, dan sapu tangan. Untuk paragraf 1, 2, dan 3, dan 4 berarti ada nggak strukturnya, Nak? Ada. Coba yang baca paragraf 1 tadi. Kira-kira strukturnya apa ya? Penjelasan secara luas. Masih penjelasan secara luas ya? Oke, paragraf 2 Mencakup objek yang dibicarakan. mencakup objek yang dibicarakan. Paragraf 3 Sama seperti yang paragraf kedua. masih sama. Paragraf 4 kesimpulan. Itu strukturnya. Sekarang kita lihat. Nah, betul nggak sih apa yang kamu sampaikan tadi? Betul. Jadi struktur teks deskripsi itu betul. Ada 3. Yang 1, identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga adalah kesimpulan atau kesan. Coba kita cek. 1, identifikasi. Apakah identifikasi itu? Ya. Identifikasi atau gambaran nama objek yang dideskripsikan lokasi secara melalirnya makna nama atau pernyataan umum lainnya tentang objek. Iya, betul. Itu untuk identifikasi atau gambaran. Berarti yang disampaikan temanmu tadi si Airiswa ya? Oh ya, si Revi tadi betul ya. Dia hanya penjelasan secara umum. Terus kalau lihat yang kedua, deskripsi bagian. Siapa yang membacakan? Saya bagian. Oke, boleh. Berisi perincian bagian objek, dapat berisi apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan oleh penulis. Iya. Kira-kira paragraf 2 betul nggak? Tadi paragraf 2 apa jawabannya? Mencakup objek yang dibicarakan. Sudah bisa ya itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Paragraf 3 sama
semua. Berarti paragraf 2 dan paragraf 3 masuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dan kesan. Ada di paragraf keempat ya tadi ya katanya ya. Apa sih kesimpulan dan kesan itu? Ya. Simpulan aktivitas bagian penutur yang berisi pesan dari penulis yang Iya. Betul? Betul. Jadi secara tidak langsung kalian sudah bisa mencari sendiri apakah itu strukturnya, struktur susunan. Sebuah teks deskripsi tidak akan bisa menjadi sempurna tanpa adanya dari identifikasi, deskripsi bagian, kesimpulan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian ibu bagi menjadi per kelompok. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Belum. Ya, 5 menit lagi ya waktunya. Iya lah, bilang dia pakai kamera itu, bingung cara ini juga kameranya. Udah ya? Belum. Oh, masih deskripsi bagian. Kan disuruh menuliskan strukturnya. Kalau dia strukturnya berarti kan semua dalam paragraf itu kamu tuliskan. Paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 tentang apa, paragraf 3 tentang apa. Katanya pada kesimpulan ya. Itu yang pertama kan teks identifikasi atau gambaran itu umum. Terus yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga sempurna bahasa. Sudah selesai? Oke, kalau sudah silakan kelompok 1 presentasi ke depan. Ayo. Silakan kelompok 1. Perhatikan, lihat jawabannya betul atau salah. Ayo. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan deskripsi bagian. Suaranya diperbesar. Identifikasi. Kucing adalah jenis hewan mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Hampir di seluruh dunia pasti ada kucing dengan beragam jenis. Di Indonesia sendiri terdapat kucing jenis Angora, Persia, domestik, dan sebagainya. Kucing sudah dikenal sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan menurut data arkeolog, dunia bangsa Mesir sudah mengenal kucing untuk menjauhkan tikus-tikus yang mengganggu. Ya, baiklah. Tadi semua siswa sudah presentasi, ya. Semua menyatakan, Bu, paragraf 1 adalah identifikasi. Paragraf 2 adalah deskripsi bagian. Paragraf 3 adalah kesimpulan. Betul atau salah? Betul. Jawabannya betul. Jadi, apa yang telah diajarkan barusan semuanya bisa kalian terapkan di dalam LKPD. Ternyata jawabannya betul semua. Ya, ternyata kalian sudah memahami apa sajakah struktur teks deskripsi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham semua? Paham. Alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Perhatikan, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, materi kalian pelajari dari rumah itu tentang menyajikan teks deskripsi secara lisan maupun secara tulisan. Itu untuk materi kita pertemuan selanjutnya. Untuk struktur teks deskripsi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham? Paham. Kalau ditanya lagi jangan lupa ya.
Iya. Kalau ditanya lagi jangan lupa ya. Oke anak-anak. Ini tadi ya pembelajaran kita ya tentang si kucing. Tadi sudah kamu tentukan struktur teksnya, identifikasi paragraf 1, paragraf 2, deskripsi bagian, paragraf 3 adalah kesimpulan. Oke, jangan lupa dipelajari di rumah. Untuk materi selanjutnya adalah menyajikan teks deskripsi secara lisan maupun tulisan. Demikian pertemuan kita kali ini. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Sebelum menutup pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap, baca doa. Beri salam.